Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas apa yang tersirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah pelangi. Allah menciptakan pelangi itu ternyata beraneka ragam, beraneka macam warna. Ada merah, ada kuning, hijau, dan biru. Tentu tidak akan sia-sia. Tuhan itu menciptakan semuanya ini. Ada rahasia di balik semua ini dan ada tafsir kenapa pelangi itu berbeda warna. Di dalam firman-Nya juga, salah satu kitabnya sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi beraneka ragam seperti pelangi. Kenapa Tuhan tidak menciptakan pelangi itu hanya satu warna? Coba kita pikir, kenapa beraneka warna, merah, kuning, hijau, biru begitu menyatu dipandang umat manusia di bumi ini, begitu indahnya ciptaan Tuhan. Itu kenapa? Karena memang realita di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta itu memang bermacam-macam, suku bermacam-macam. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Lampung, suku Dayak, suku Sunda. Itu yang hanya ada di Indonesia. Banyak suku-suku lain di negara luar sana. Dan Tuhan pun menciptakan ada Indonesia, ada Cina, ada Belanda, ada Jerman, ada Inggris, Amerika. Semua itu ciptaan Tuhan. Apa makna terbesar di balik pelangi? Apabila Tuhan itu menjadikan satu pelangi itu satu warna, mungkin kita akan merasa aneh dan kejanggal. Kita akan melihat apabila Tuhan itu membuat pelangi itu merah aja, atau satu warna biru aja, atau hijau aja, mungkin akan terasa aneh. Tapi begitu diciptakan bermacam-macam, merah, kuning, hijau, dan biru, itu akan terlihat indah. Itulah realitas saat ini. Sebenarnya kita diciptakan berbeda-beda. Itu untuk membuktikan bahwa kekuasaan Tuhan itu tiada batasnya, tak terbatas. Bisa saja dengan kehendak Sang Ilahi, satu dunia ini dijadikan satu umat. Tapi kenapa tidak? Itu karena Tuhan tidak mau menghendaki satu dunia ini hanya satu macam, hanya satu ragam, atau satu agama, atau satu suku, atau satu negara, atau satu bangsa. Sengaja diciptakan berbeda-beda. Dan itulah yang dinamakan ujian. Ujian bagi manusia di muka bumi ini. Bagaimana dengan keberagaman yang ada di muka bumi ini? Kita akan bersatu
akan menciptakan keindahan, menciptakan kedamaian. Seperti kita lihat pelangi, alangkah indahnya ciptaan Tuhan. Itu makna yang tersirat dalam pelangi. Tuhan sengaja menciptakan berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, itu agar manusia itu bisa berpikir akan kekuasaan Sang Ilahi yang tiada tara. Tapi realita di muka bumi ini banyak saling berdebat, banyak saling menyalahkan, dan banyak yang merasa paling benar sendiri, mengaku keyakinan dia paling benar sendiri, mengaku suku dia paling benar sendiri, mengaku bangsa dia paling bagus sendiri atau paling benar sendiri. Padahal pada hakikatnya kita diciptakan, semua diciptakan, manusia, binatang, dan tumbuhan serta alam semesta ini dalam keadaan muslim. Maka dari itu kita harus bisa melihat realita alam ini, realita dunia ini, bahwa kita ini tidak sendiri. Kita ini tidak satu suku, kita tidak satu agama. Kita ini banyak. Sudah dijelaskan tadi, Tuhan menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Itu makna yang tersirat dari pelangi tadi. Kenapa dia berbeda-beda warna, tapi tetap menyatu, dan itu alangkah indahnya. Terlihat indah. Mari teman-teman semua, kita berpikir, kita merenung, memahami kebesaran Sang Ilahi, agar kita bisa hidup di muka bumi ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa cinta, dan saling toleransi, tidak saling menyalahkan, tidak saling kita berdebat satu sama lainnya, karena kita satu, sama-sama milik Sang Pencipta. Dan pula dijelaskan, kita pun dilarang untuk saling melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tapi ya, itulah yang namanya dunia. Itu yang namanya bumi, beraneka macam, beraneka ragam, dan beraneka pikiran. Kita itu hanya di dalam kehidupan ini hanya cara pandang yang setiap manusia, setiap kepala itu berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa orang saya taruh di depan rumah dan kita minta pendapat sekitar 10 orang untuk melihat rumah, untuk menilai rumah, bagaimana penilaian rumah itu. Satu orang menjawab rumah itu bagus, satu orang menjawab rumah itu jelek, dan satu orang menjawab rumah itu biasa saja. Bagi saya, semua jawaban itu tidak ada yang salah, semuanya itu benar. Yang jelek bilang
itu benar, yang bagus juga bisa itu benar, dan yang biasa pun itu benar. Karena mungkin yang bilang jelek itu rumahnya lebih bagus, dan yang bilang bagus rumahnya lebih jelek, atau yang bilang biasa itu karena sama rumahnya, biasa saja. Jadi pada intinya semua ini hanya bagaimana cara kita memandang. Jangan kita saling berdebat di antara perbedaan, karena ini adalah kekuasaan Sang Ilahi yang tiada tara. Itulah makna dari sebuah pelangi yang tersirat di alam semesta ini yang begitu indahnya. Itu adalah gambaran makhluk hidup di muka bumi ini yang berbeda-beda, beragam keyakinan, beragam suku, dan beragam negara. Agar kita saling menyatu, kita bisa berdamai, indah, dan saling toleransi. Mungkin hanya itu kesempatan di saat ini. Saya butuh bimbingan Anda untuk komentar serta memberi wawasan kepada saya agar saya lebih dewasa untuk menjalani kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.